Edi Suhaidi, Bapak mengajar di PDTO. Pada kali ini akan memberikan materi tentang hand tool yang akan dilihat di slide berikut ini. Macam-macam alat bantu tangan atau hand tool. Hand tool adalah alat bantu yang memudahkan pekerjaan manusia. Contoh alat pekerjaan hand tool: open wrench, kunci pas, atau kunci pas. Fungsi daripada kunci pas ialah untuk membuka baut atau mur dengan memutar ke arah kanan. Jika ingin mengencangkan, maka putarlah ke arah kiri untuk membuka. Kelayakannya dilihat di kepala kunci itu sendiri. Jika kepala kunci pas itu aus atau dol, maka kunci itu tidak akan bisa digunakan. Perawatan: jika selesai digunakan, simpanlah kunci pas di dalam lemari, dalam perkakas, dan di tempat yang aman. Hindari dari sinar matahari secara langsung. Berilah WD atau cairan pelumas secara rutin. Hindari dari tempat yang lembab agar tidak terjadi pengikisan atau korosi atau karat secara langsung kepada kunci tersebut. Kedua, kunci ring atau box wrench. Fungsi daripada kunci ring ialah untuk membuka baut atau mur dengan memutar ke arah kanan. Jika ingin mengencangkan, maka putarlah ke arah kiri. Kelayakannya dilihat di kepala kunci itu sendiri. Jika kepala kunci ring itu aus atau dol, maka kunci itu tidak akan bisa digunakan. Perawatan: jika selesai digunakan, simpanlah kunci pas di dalam lemari, dalam perkakas, dan di tempat yang aman. Hindari dari sinar matahari secara langsung. Berilah WD atau cairan pelumas. Hindari dari tempat yang lembab agar tidak terjadi pengikisan atau korosi atau karat secara langsung kepada kunci tersebut. Ketiga, kunci kombinasi atau standard combination. Kegunaan kunci ini ialah penggabungan fungsi kunci pas dan ring. Kunci ini lebih simpel dikarenakan kunci ini saling mengisi kekurangan di antara dua kunci tersebut. Berikutnya adalah kunci L atau Allen wrench. Kegunaan kunci ini ialah untuk membuka atau melepas baut yang kepala bautnya menjorok ke dalam, seperti di tang sepeda. Ukuran kunci ini antara 2 mm sampai 22 mm. Kelayakannya dilihat dari mata ujung kunci. Kalau patah atau aus, maka tidak bisa digunakan. Berikutnya kunci Inggris atau adjustable wrench. Kegunaan kunci ini ialah untuk membuat baut atau mur yang tidak bisa dibuka atau dilakukan oleh kunci pas atau ring. Selain itu, kunci ini lebih mudah dikarenakan tidak perlu menggunakan tenaga yang tidak terlalu besar seperti kunci pas dan ring. Kelayakannya dilihat dari penyetel rahang kunci Inggris dan dilihat dari mulut kunci itu sendiri. Perawatan: jika selesai digunakan, simpanlah kunci Inggris di dalam lemari, dalam perkakas, dan tempat yang aman. Hindari dari sinar matahari secara langsung. Berilah WD atau cairan pelumas secara rutin. Hindari dari tempat yang lembab agar tidak terjadi pengikisan atau korosi atau karat secara langsung kepada kunci tersebut. Berikutnya, obeng. Kegunaan obeng ialah untuk membuka atau memasang skru plus dan skru min
pada komponen-komponen tertentu pada bagian sepeda motor, seperti pada lampu kepala, pelindung radiator, dan untuk melepas pengikat seperti skrup dan lain-lain. Kelayakan dilihat dari mata obeng. Jika mata obeng itu bengkok, maka tidak bisa digunakan. Biasanya digunakan untuk menjadi tumpuan untuk memukul barang. Perawatan: jika selesai digunakan, taruhlah obeng di tempatnya agar tidak hilang, di tempat yang layak. Berikutnya adalah palu. Kegunaan benda ini ialah untuk memukul atau memasang dan melepaskan komponen-komponen mesin, seperti pada pemasangan bearing atau lahar atau bantalan, melepaskan sambungan pada propeller shaft, dan sebagainya. Kelayakan bisa dilihat dari kepala palu dan tubuh palu. Jika ingin memakai peralatan ini, perhatikanlah posisinya. Berikutnya, kunci soket atau soket wrench. Kunci soket ialah kunci yang terdiri dari beberapa kunci, di mana kegunaannya ialah untuk membuka baut atau mur yang jauh dan tidak terjangkau oleh tangan, seperti berada di dalam mesin atau bagian dalam mesin, dan sebagainya. Macam-macam kunci soket. Pertama, ada kunci soket berikut ini. Kemudian ada reset handle. Digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut atau mur dengan cara menyetel arah putaran sesuai keperluan tertentu. Kemudian ada speed handle. Digunakan untuk melepaskan atau mengencangkan baut atau mur yang berada jauh dari jangkauan tangan. Berikutnya adalah L handle. Digunakan pada soket yang dapat bergerak leluasa bebas meskipun kepala baut atau mur berada pada posisi rumit. Kemudian ada extension. Digunakan untuk menghubungkan antara handle dengan kunci sok jika mur atau baut tidak dapat dijangkau oleh tangkai yang ada. Contoh universal joint. Kemudian ada adaptor solid extensor bar. Dan terakhir ada flexible extension bar. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukupkan sekian tentang hand tool ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.